Halo semua, kita dari kelompok 5 PDB Biodas 08. Our One Planet yang ada di Netflix. Lanjut. Nah, langsung aja ke pendahuluannya. Nah, video atau film ini itu menunjukkan bagaimana semua kehidupan di planet kita yaitu bumi itu saling terhubung atau terintegrasi. Mulai dari debu yang ukurannya sangat kecil bisa membentuk gurun dan juga yang bisa menyuburkan lautan hingga hewan yang beradaptasi pada siklus alam. Namun, keseimbangan yang dulu pada awal bumi ini ada itu kini mulai goyah dengan adanya evolusi industri, dengan adanya perubahan-perubahan yang memanfaatkan energi fosil, maka populasi satwa liar telah anjlok 60% dalam 50 tahun ini. Ancaman terbesar ini terlihat jelas di kutub yang meleleh semakin cepat, di mana tempat es ini mencair semakin masif. Pada intinya, video ini akan membahas mengenai peringatan bahwa masa depan planet kita bergantung pada tindakan kita sekarang hingga 20 tahun ke depan. Lanjut. Baik, di sini ada video di mana yaitu mengandung prinsip biologi universalitas. Yaitu di sini terdapat kawanan burung laut dan mamalia laut seperti lumba-lumba. Kemudian hewan-hewan lain mereka bekerja sama dalam berburu ikan yang muncul di permukaan karena arus laut membawa nutrisi dari dasar samudra. Narasi tersebut menjelaskan bahwa perubahan iklim mulai mengubah pola arus laut dan suhu air. Hal ini menyebabkan ikan berimigrasi ke tempat lain hingga burung dan mamalia laut kehilangan sumber makanan utamanya. Prinsip universalitas ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki dasar biologis yang sama, seperti menggunakan energi untuk bertahan hidup, kemudian membutuhkan lingkungan yang stabil, serta beradaptasi terhadap suatu perubahan. Ketika iklim berubah, proses-proses dasar itu ikut terganggu pada semua organisme tanpa terkecuali. Lanjut, dari perjalanan jauh ribuan kilometer, itu ada sekumpulan burung flamingo yang mencari alga sebagai makanan pokok di hamparan yang banjir. Mereka tidak hanya mencari makan, tapi para flamingo ini juga datang ke hamparan garam untuk berkembang biak. Burung flamingo bersarang di pulau yang jauh dari pantai. Mereka membuat sarang untuk bertelur di dalam tanah yang memiliki frekuensi garam tinggi. Hal ini dilakukan agar telur terhindar dari predator. Namun semakin lama, hamparan garam menjadi daerah yang kering sebab air hujan tidak kunjung turun. Air dan tanah mulai mengering. Kawanan burung ini akhirnya berimigrasi untuk mencari air tawar sejauh 50 kilometer. Setelah perjalanan panjang, burung flamingo akhirnya menemukan tempat untuk mendapatkan air tawar. Hal ini menjadi bukti bahwa prinsip kontinuitas biologi dapat berjalan seiring di alam dengan cara berkembang biak ataupun berimigrasi. Selanjutnya yaitu The Great Migration of the Wildebeest. Migrasi besar wildebeest di Afrika menggambarkan salah satu perjalanan penting biasa di alam. Setiap tahun jutaan wildebeest mengikuti hujan musiman untuk menemukan padang rumput segar sebagai sumber makanan utama mereka. Selama 3 pekan, betina-betina wildebeest melahirkan lebih dari seperempat juta anak yang segera belajar berjalan dan bermain untuk memperkuat kaki mereka. Hal ini menjadi bentuk adaptasi agar mereka siap menghadapi perjalanan jauh berikutnya. Namun, perjalanan mereka penuh bahaya. Anjing pemburu Afrika selalu mengintai, menjadikan anak-anak wildebeest sebagai mangsa utama. Hanya dengan tetap berada di kawanan dan dilindungi oleh induk, mereka dapat bertahan hidup. Kisah ini menunjukkan bagaimana alam menyeimbangkan kehidupan antara pemangsa dan mangsa, serta ketergantungan makhluk hidup pada lingkungan seperti hujan dan padang rumput untuk kelangsungan hidupnya. Prinsip biologi dasar yang tampak jelas adalah adaptasi, interaksi, dan keseimbangan ekosistem. Wildebeest menunjukkan adaptasi perilaku dengan berimigrasi mengikuti curah hujan. Hubungan antara wildebeest dan anjing pemburu mencerminkan rantai makanan dan interaksi antar organisme. Keseluruhan migrasi menggambarkan keseimbangan ekosistem, bagaimana setiap spesies bergantung pada lingkungan dan satu sama lain untuk bertahan hidup. Next. Kemudian, film menampilkan video hutan utara yang tidak dapat berkembang selama musim dingin membentang luas di seberang Amerika Utara dan Eurasia. Hutan ini menjadi perlindungan penting bagi berbagai spesies yang mampu bertahan hidup di lingkungan ekstrim tersebut. Saat musim dingin semakin dekat, kawanan karibu memakan rumput di tundra terbuka di bagian utara, lalu bergerak menuju hutan di selatan untuk mencari makanan dan tempat berlindung di wilayah yang suhunya dapat turun hingga di bawah minus 40 derajat Celcius. Selain karibu, serigala juga hidup di hutan sepanjang tahun. Ketika musim dingin tiba, mereka khusus memburu karibu dengan mengikuti jejak-jejak paling baru yang ditinggalkan di tengah lebatnya salju. Sementara itu, karibu sering beristirahat di atas danau yang membeku. Di daerah terbuka seperti itu, mereka dapat mudah melihat bahaya yang mendekat, terutama kawanan serigala. Begitu menemukan kawanan karibu, serigala mulai mengamati dan mencari titik lemah agar dapat memangsa salah satu di antara mereka. Untuk menghindari serangan, karibu pun kembali bergerak ke dalam hutan dan bersembunyi di antara pepohonan. Hal ini sesuai dengan prinsip biologi dasar yaitu ekologi, karena adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya pada ekosistem hutan utara, seperti karibu yang bergantung pada hutan untuk mencari makanan dan perlindungan dari cuaca ekstrim, dan serigala yang bergantung pada karibu sebagai sumber makanannya, serta hutan berperan sebagai habitat yang mendukung kehidupan keduanya. Next. Baik di bagian polar region. Jadi, bagian kutub menggambarkan keindahan sekaligus kerasnya hidup di ujung utara dan selatan bumi. Di wilayah Arktik seperti ada beruang kutub, rubah, dan paus beluga hidup di lingkungan yang selalu berubah. Berjuang mencari makan di tengah es yang semakin mencair akibat pemanasan global. Saat musim tiba, seluruh air yang di kutub itu membeku. Sedangkan ketika musim panas dan
musim panas datang, es mencair dan mengubah seluruh landscape. Di belahan selatan Antartika menjadi rumah bagi ribuan penguin yang selalu melindungi dari angin kencang dan dingin menusuk saat mereka membesarkan anak-anaknya. Es di kedua kutub berfungsi seperti pelindung alami yang menjaga keseimbangan suhu di seluruh dunia. Namun, kini mencairnya es dengan cepat menandakan bahwa perubahan iklim ternyata terjadi. Dan kelangsungan hidup makhluk di kutub sangat bergantung pada cara manusia menjaga bumi ini. Prinsip biologi itu di sini adalah interaksi di mana semua makhluk hidup yang ada di area kutub utara maupun selatan itu saling berkaitan. Jika misalkan salah satu seperti beruang kutub tidak ada, maka ekosistem di sana itu jadi tidak stabil. Next. Gletser merupakan lapisan besar es yang berfungsi memantulkan radiasi matahari dan membantu mendinginkan planet. Telah terjadi peristiwa pecahnya gletser di mana 75 ton es runtuh ke laut dalam waktu 20 menit. Pencairan ini terjadi 2 kali lebih cepat dari 10 tahun yang lalu dan menyebabkan masuknya air tawar dalam jumlah besar dan menaikkan permukaan air laut sehingga mengganggu arus samudra di seluruh dunia. Konsekuensi global yang dialami dunia karena pencairan gletser ini yaitu mempengaruhi salinitas air, perubahan iklim, kenaikan air laut, perubahan cuaca ekstrim, dan relevansi prinsip biologi terhadap pencairan gletser ini yaitu homeostasis. Karena salah satu faktor terjadinya pencairan gletser adalah karena ulah manusia, sehingga berdampak pada kenaikan permukaan air laut serta perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Hal tersebut menyebabkan keseimbangan ekosistem dan lingkungan menjadi terancam. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu visual yang sangat memukau dan kualitas produksi tinggi, memungkinkan penonton untuk merasakan keindahan alam yang jarang kita saksikan sehari-hari. Tema yang relevan dan urgennya tinggi. Isu perubahan iklim dan kerusakan alam adalah topik global yang penting dibicarakan. Yang terakhir, memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana manusia menjadi bagian dari sistem alam, bukan penguasa mutlak. Lalu ada juga kekurangannya, yaitu karena durasi terbatas atau episode tunggal, beberapa aspek mungkin terasa sekilas dan tidak sedalam yang bisa dijangkau dalam film dokumenter panjang khusus. Dan yang kedua, meskipun ada ajakan untuk refleksi atau aksi, film ini tidak secara rinci menampilkan solusi konkret atau langkah mudah bagi penonton individu, tergantung edisi. Sehingga apresiasi dan dampak perubahan sikap masih perlu diikuti dengan upaya nyata di luar menonton. Tentang kesimpulan, jadi film ini itu menyajikan sebuah tinjauan komprehensif ekosistem di planet ini. Jadi secara sinematik film ini itu berhasil menegaskan kembali interdependensi vital antara semua makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Namun, penayangan ini bukan sekedar apresiasi visual, melainkan sebuah peringatan kritis yang menyoroti dampak serius aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati global. Jadi kesimpulannya, karya ini secara efektif menuntut pengakuan atas tanggung jawab kolektif kita untuk segera mengambil tindakan konservasi yang terarah guna menjamin keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang bagi satu-satunya umat kita. Dan yang terakhir, tim kami itu juga memberikan beberapa usulan konkret. Jadi ini tuh bukan sekedar kritik, tapi juga action plan kecil yang bisa kita mulai bersama. Jadi mungkin sarannya adalah kayak menjadikan film Our Planet ini sebagai dokumenter atau bahan edukasi di sekolah atau lingkungan pendidikan lainnya. Yang kedua, ada praktik gaya hidup ramah lingkungan. Contohnya, kurangi konsumsi yang berdampak seperti menghasilkan limbah berlebih. Habis itu yang ketiga, ada dukung komunitas atau kelompok yang bernilai positif untuk lingkungan, seperti hal kecil seperti bersih-bersih sampah atau menanam pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, ada memiliki niat dan berkontribusi mulai dari lingkungan pribadi atau diri sendiri untuk menjaga alam di sekitar.